Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama Panit Sekuritas. Ya, IHSG menguat dan kembali ke level 6.800. Untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG di tengah sejumlah data ekonomi hari ini, kita sudah bergabung bersama Niko Lawrence, Head of Research Panit Sekuritas. Mas Niko, selamat sore, apa kabar? Selamat sore Mbak Patricia, kabar baik. Baik, Mas Niko, ini kan sebenarnya kabar baik buat kita ya, karena IHSG juga kembali ke level 6.800, kemudian juga ini yang paling ditunggu-tunggu oleh investor begitu. Tapi kalau kita lihat perkembangan IHSG rebound dengan net buy 729 miliar di sesi 1. Apa sih sebetulnya faktor yang membuat investor ini kembali confident begitu untuk beli saat surplus neraca dagang kita sedang turun? Iya, sebenarnya sih investor kalau kita lihat ya, mereka lumayan appreciate dari sisi nilai tukar ya, currency ya, karena kita tahu kan bahwa kebijakan moneter di US itu kan kecenderungannya akan lebih agresif. Jadi most likely di tahun ini range kenaikannya itu antara 6 sampai 7 kali. Bahkan nanti di periode Maret itu antisipasinya nggak naiknya 25 basis point, cuma 50 basis point. Dan bahkan kalau kita lihat statement terakhir dari James Bullard, mereka support penuh nih akan ada potensi kenaikan 100 basis point full nanti di periode meeting yang Juli. Nah, cuman kalau kita lihat sebenarnya pergerakan nilai tukarnya sekarang itu lumayan stable ya, lumayan stable dibandingkan dengan peers-peers kita, karena sebenarnya somehow katalis positifnya lumayan banyak sih. Pertama adalah kayak posisi ekspor kan trennya lagi bagus ya, harga komoditi demand-nya itu bagus, jadi itu positif buat Indonesia karena kita tahu bisnis modelnya kan 60% Indonesia itu komoditinya, ekspornya itu adalah based on komoditi. Kedua adalah kalau kita lihat sebenarnya dari tren foreign reserve itu lumayan bagus ya, 141 miliar US dollar, which kalau seandainya nanti ada fluktuasi atau ada potensi outflow, kita lihat sih sebenarnya BI akan lebih siap nih sebenarnya untuk menjaga dari sisi nilai tukar itu tadi. Terus ketiga sebenarnya juga BI udah antisipasi ya terkait dengan potensi kenaikan suku bunga di US ini, cuman nggak dengan kenaikan suku bunga ya, kita lihat mereka kemarin adjust mereka punya reserve requirement ratio, which itu menurut kita juga nggak akan mengganggu perbankan dan nggak akan mengganggu dari sisi liquidity ya, karena sebenarnya kan posisi liquidity di perbankan ini juga masih lumayan kuat ya, untuk deposit ratio-nya lumayan rendah, jadi terusnya akan jadi kata positif. Sama terakhir yang menurut kita lumayan positif adalah kepemilikan asing obligasi, kepemilikan asing di obligasi Indonesia itu lumayan rendah, sekarang cuma 19%. Nah jadi kita lihat sih resiko liquidity-nya lumayan minim nih dibandingkan zaman-zaman Maret 2020. Nah, jadi currency ini sih yang sebenarnya menurut kita tuh kayak investor lumayan appreciate, karena kejadian mungkin nggak cuma hari ini doang nih Mbak Patricia, cuman kayak kemarin-kemarin juga sama gitu, trend flow-nya lumayan masuk. Jadi selain currency, yang kedua kita lihat adalah dari sisi earnings ya, atau laporan keuangan. Jadi laporan keuangan beberapa bank kemarin tuh lumayan di atas ekspektasi. Growth kita kemarin di fourth quarter lumayan bagus. Dan bagusnya Indonesia sebenarnya dibandingkan dengan peers, kenapa kalau kita lihat flow-nya lumayan bagus ketika market di US tuh lagi koreksi gitu ya. Karena sebenarnya kalau kita lihat by specific, by fundamentals gitu, Indonesia ekspektasi growth-nya di tahun ini tuh tumbuhnya lebih tinggi. Sedangkan kalau kita lihat di global ya, negara-negara lain di 2022 itu trennya tuh akan melambat. Jadi pertumbuhan global kan tahun lalu tuh sekitar 5%. 2022 itu sekitar 4%, 2023 itu sekitar 3%. Cuman kalau kita lihat Indonesia kemarin 3,7%, tahun depannya kita bisa lebih tinggi, most likely antara 4,8 sampai 5,5%. Nah, jadi itu sih sebenarnya kenapa kita lihat kok investor kayaknya lumayan suka nih buat Indo. Karena sebenarnya selain dari growth-nya itu ada, valuasinya juga masih lumayan menarik ya. Karena sebenarnya posisi sekarang itu kita masih diperdagangkan diskon nih dibandingkan negara-negara emerging market peers kita dan dibandingkan dengan developed market. Mungkin itu ya katalisnya ya. Oke, artinya investor masih cukup yakin, cukup optimis dengan angka-angka perekonomian kita. Mas Diko, kemudian di hari ini ya kalau kita lihat angkanya, ini sektor industri bahkan memberikan kontribusi yang cukup signifikan, itu sampai 2,23% sampai dengan penutupan. Ini kan cukup kontributif begitu pada penguatan IHSG. Sebetulnya bagaimana Anda melihat prospek industri pada Februari ini? Kalau kita lihat sektor industri itu masih bakal positif ya. Mostly sih sebenarnya semua sektor itu bakal bagus ya. Maksudnya di 2022 ini karena arah growth-nya kan akan lebih tinggi dibandingkan 2021. Cuma sebenarnya kenapa kayak industrial itu lebih perform dibandingkan sektor-sektor yang lain ya. Karena sebenarnya udah kelihatan sih ya, maksudnya by business model ya. Kita tahu bahwa
pemerintah kan belakangan sebenarnya pengen fokus ke downstream gitu. Mereka pengen bikin sektornya itu tuh nggak cuman pure kita ekspor raw materials, cuman kita tuh bisa olah itu tuh jadi sesuatu yang sebenarnya ada added value-nya. Makanya kalau kita lihat kebijakan misalnya, contohnya kemarin misalnya ada potensi nikel akan diberlakukan pajak ekspor, which itu sebenarnya tujuannya adalah kita bisa lebih fokus ke downstream gitu. Jadi kita nggak cuman kayak ekspor misalnya biji nikelnya aja, atau mungkin nikel dengan kadar yang cuma 40% kayak nikel pig iron, ferronikel. Cuman kita bisa produce sebenarnya nikel-nikel yang sebenarnya digunakan buat kayak bahan material baterai listrik dan lain-lain. Jadi begitu juga sama nih kalau kita lihat buat beberapa sektor yang lain. Nah, jadi arahnya tuh nggak mau fokus di upstream, cuman ke arah downstream. Nah, di situ adalah buat kayak moving dari upstream to downstream, itu kan pasti kan ada industri ya di situ ya, jadi pengolahan. Nah, jadi itu yang sebenarnya kalau kita lihat sih pemerintah bakal support penuh tuh. Jadi kenapa kalau kita sektornya juga kuat, government support itu tuh sangat penting buat sektornya. Jadi itu sih sebenarnya katalis positifnya. Plus kalau kita lihat gini sih ya, mungkin kedua adalah tren ya. Tren kalau kita lihat belakangan ini kan demand buat kayak beberapa yang related ke bisnis itu kan maksudnya trennya positif ya. Kalau kita lihat Purchasing Managerial Index-nya Indonesia itu tuh trennya masih expansion. Nah, kalau ibaratnya pabrik-pabrik ini masih ekspansi, berarti kan kayak demand buat barang industri pun sebenarnya masih positif. Jadi itu sih menurut kita katalis positifnya ya. Jadi bisa saya simpulkan Mas Diko kalau proyeksi positifnya itu bukan hanya di Februari tapi juga for the whole year sampai dengan 2022 nanti di akhir tahun ini. Iya betul. Kalau kita lihat sih sebenarnya trennya masih bakal positif ya. Sektor-sektor yang sebenarnya kita lihat bakal bagus nih Mbak Patricia sampai akhir tahun itu adalah kayak contohnya telekomunikasi, kita lihat arahnya masih lumayan positif. Salah satunya industrial juga kalau kita lihat juga arahnya masih bakal positif. Perbankan juga sama ya, kalau kita lihat juga arahnya sampai akhir tahun masih bakal positif. Jadi menurut kita ini adalah sektor-sektor yang sebenarnya akhir tahun akan sebenarnya outperform dibandingkan sektor-sektor yang lain. Oke, artinya dengan sejumlah risiko dan juga ketidakpastian, tadi Anda katakan ada sektor telekomunikasi dan juga perbankan yang masih cukup menarik untuk dipantau di sepanjang tahun 2022 ini. Nah, saham apa yang Anda rekomendasikan apabila ini kita mengantisipasi kalau misalnya ini kan IHSG lagi naik-naiknya, kalau misalnya IHSG nanti jatuh, nah seperti apa rekomendasi Anda? Sebenarnya gini ya, selalu sama sih sebenarnya kalau kita lihat cycle-nya. Jadi ketika market itu lagi agak-agak takut gitu ya, agak-agak uncertainty-nya lumayan tinggi, itu tuh investor tuh biasanya lumayan shifting nih. Mereka tuh ambil sebenarnya saham-saham yang lebih defensif atau financial asset yang lebih defensif. Contohnya kayak kalau di saham tuh ada consumer goods ya, consumer goods yang sebenarnya lebih defensif dibandingkan sektor yang lain. Terus kalau kita lihat juga mereka biasanya ambil gold gitu ya, dari sisi komoditi mereka ambil gold. Dari misalnya currency itu mereka biasanya ada relocate ke misalnya Swiss franc atau Japanese yen yang ibaratnya lebih stabil. Nah, jadi sektor-sektor itu. Nah, jadi ketika misalnya market turun, sebenarnya kalau misalnya investor itu agak hati-hati, mereka bisa gedein porsinya dua. Antara mereka ambil dulu obligasi, atau mereka ambil sektor consumer good. Jadi itu yang menurut kita akan lebih perform ketika ketidakpastiannya lumayan tinggi. Cuman itu benar-benar short term aja ya, karena kalau kita lihat kan ketidakpastian di minggu ini kan lebih dipengaruhi dari tensi antara Rusia dan juga Ukraina. Sama yang kedua, kira-kira keputusan The Fed gimana nih buat meeting di bulan Maret. Nah, cuman kalau once itu udah price in atau udah lewat gitu ya, kita lihat sih sebenarnya investor bisa lebih kayak overweight atau membesarkan bobot buat ke saham-saham atau sektor-sektor yang sebenarnya lebih ngikutin arah perbaikan ekonomi. Contohnya adalah yang kayak cyclical stock gitu ya. Perbankan, telco, itu menurut kita juga positif. Media atau yang ibaratnya related ke teknologi itu juga menurut kita masih bakal positif ya. Jadi itu sih mungkin ya Mbak ya. Kalau memang proyeksinya akan cukup positif Mas Niko, artinya berapa kira-kira peluang indeks kita bisa mencapai titik tertingginya? Sampai akhir tahun ya, kalau dari kita sih dipanin ya, forecast sampai akhir tahun itu di level 7.379. Dan most likely menurut kita sih bakal achieve ya, karena pertama adalah secara earnings growth itu tuh kita accelerate ya, maksudnya trennya juga positif, lebih tinggi dibandingkan dengan peers. Lalu kalau kita lihat valuasi kita juga lumayan atraktif nih, karena gini sih sebenarnya, tahun lalu menurut kita tuh negara berkembang itu tuh agak ketinggalan dibandingkan negara maju. Kita tuh agak laggards gitu ya, karena sebenarnya concernnya investor itu tahun lalu adalah vaccination rate kita tuh lumayan rendah ya dibandingkan negara-negara yang maju. Jadi negara-negara maju itu tuh lebih cepat pulih, ekonominya lebih cepat pulih, consumer confidence-nya mereka lebih pede buat belanja.
business confidence-nya juga sama gitu. Cuman kalau tahun ini kita lihat sebenarnya arah dari sisi vaccination rate ini kan kita akan meningkat ya. Dan kita bisa safe to say bahwa vaccination rate ini playing field-nya sama nih. Nah kalau playing field-nya sama, ibaratnya dengan valuasi yang kita agak ketinggalan di tahun lalu, dengan growth yang harusnya lebih atraktif, bisa dibilang kalau dari kacamatanya point of view-nya fund manager di global, Indonesia harusnya atraktif nih. Growth-nya ada, valuasinya atraktif gitu ya. Terus kalau kita lihat juga sebenarnya kan Indonesia ini menariknya adalah struktur kita punya GDP itu kan lumayan ada porsi komoditinya lumayan gede ya. Jadi 50% ke kita 50-60% kita punya ekspor itu adalah komoditis. Nah nggak banyak negara di Asia itu sebenarnya net exporter komoditis. Indonesia dan Malaysia salah satunya. Nah si komoditis ini bisa dibilang tuh bisa berlaku sebagai hedging terhadap inflasi. Nah jadi kalau misalnya investor khawatir ternyata dengan kenaikan suku bunga ini inflasinya nggak bisa dihadang gitu ya, komoditi ini tuh bakal perform gitu. Dan komoditi ini bagus pasti akan positif sebenarnya buat ekonominya Indonesia. Kalau ekonomi growth itu bagus, itu translasinya pasti akan bagus buat IHSG. Mungkin itu ya. Jadi saham-saham yang bisa kita rekomendasikan sih sebenarnya kalau di perbankan ya, contohnya kita suka sih semua bank ya. Cuman kalau misalnya if I have to choose, itu kayak BNI menurut kita atraktif. Lalu kalau kita lihat BRI juga menarik ya. Dua saham itu sih sebenarnya andalan saya. Kalau di telco mungkin kita lihat antara Telkom dan Excel itu juga masih lumayan atraktif ya. Jadi mungkin itu ya Mbak ya. Oke, baik Mas Ziko, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Di segmen berikut kita mungkin akan berbicara atau menyimak sedikit soal pergerakan saham-saham yang masuk dalam emiten minyak sawit. Pemirsa, dialog akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah di Closing Market. Ya, pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita masih terhubung bersama dengan Niko Lorenz, Head of Research Pandin Sekuritas. Mas Niko, kita lanjutkan. Ini kalau kita berbicara soal tren kenaikan harga CPO, kemudian juga kebijakan DMO-nya. Nah, ini bagaimana sebetulnya pengaruhnya pada potensi penurunan pendapatan emiten yang masuk dalam emiten minyak sawit, misalnya AALI dan juga LSIP? Kalau kita lihat ini sebenarnya bakal ini ya negatively impact ya, apalagi sebenarnya company-company yang kayak kuatnya di upstream gitu ya, karena kita tahu bahwa regulasinya sih sebenarnya kan ada dua, Bapak Tricia ya. Pertama adalah DMO. DMO itu tuh mewajibkan sebenarnya buat kayak pemain-pemain itu mereka allocate 20% dari mereka punya revenue, dari punya volume gitu ya, itu ke domestik gitu. Nah, jadi itu. Nah, itu sebenarnya nggak ada concern sih, karena kita tahu bahwa kalau emiten-emiten yang ada di bursa itu rata-rata tuh kayak 50% kita jualan itu masih domestik gitu. Cuman yang jadi concern adalah sebenarnya dari sisi DPO atau Domestic Price Obligation-nya itu, karena sebenarnya itu tuh lebih rendah dibandingkan kayak rata-rata average selling price-nya dari pemain-pemain atau emiten-emiten yang ada di bursa gitu. Jadi sekarang kan kalau kita lihat kan range average selling price-nya itu kan di 10 ribuan ke atas ya. Kalau kita lihat kan DPO-nya kan 9.300 buat yang CPO, kalau buat yang pound kernel itu sekitar 10.000, 10.500. Nah, jadi itu tuh benar-benar kayak bikin dari sisi average selling price-nya bakal turun ya. Jadi translasinya revenue-nya bakal turun, ada potensi buat net profit-nya tuh juga bakal nggak begitu bagus ya. Makanya sebenarnya dengan regulasi yang baru itu, arahnya adalah sebenarnya lebih positif buat dari sisi pemain-pemain yang kuatnya di downstream ya. Emang yang mereka tuh mainnya bisnisnya buat minyak gitu. Jadi translasinya karena input cost-nya kan akan dijaga 9.300. Mereka jualannya tuh di 14 ribuan. Nah, jadi itu translasinya kan masih ada margin sebenarnya. Jadi itu sih yang sebenarnya kita lihat ya. Harusnya bagaimana, Mas Ziko, soal DPO ini? Kalau kita lihat sih sebenarnya gini ya, maksudnya ini kan regulasinya kan sebenarnya positif ya, karena kita lihat kan arahnya dari pemerintah itu bakal harapannya sebenarnya buat dorong dari sisi konsumsinya. Jadi ibaratnya dari level pricing-nya sekarang di masyarakat tuh jadi lebih murah, orang jadi lebih konsum, ekonominya lebih cepat recovery dan lain-lain gitu. Jadi menurut kita sih lumayan positifnya sih sebenarnya kayak gitu. Jadi sebenarnya regulasi DPO ini menurut kita lumayan positif ya, maksudnya buat untuk menstimulasi sebenarnya dari daya beli masyarakat. Jadi mungkin itu ya. Oke, baik Mas Ziko, artinya dengan pasokan CPO yang bisa dibilang sudah semakin terbatas begitu Mas Ziko, apakah ini kemudian akan mempengaruhi juga pada inflow asing kita atau bagaimana analisisnya? Kalau inflow asing sih menurut kita nggak terlalu signifikan sih ya harusnya ya. Karena kan sebenarnya kalau kita lihat kan flow dari asing ini kan benar-benar
lihatnya on the micro side ya. Karena kalau kita lihat misalnya bobot spesifik buat sektor CPO pun itu nggak terlalu besar ya. Kalau kita bandingkan sama perbankan aja tuh perbankan aja bobotnya tuh sekarang udah 40-50%. Nah, jadi perbankan ini yang sebenarnya itu jadi faktor yang sangat dilihat dari sisi foreign. Jadi menurut kita nggak terlalu berpengaruh signifikan sih Mbak Patricia. Cuman sebenarnya agak hati-hatinya gini sih ya, maksudnya buat kayak sektor CPO ini. Karena kan sebenarnya translasinya adalah harga CPO tuh mungkin kayak sentimen negatifnya bukan cuma dari sisi regulasi DPO dan DMO ini. Karena itu akan melemahkan dari sisi average selling price dari sisi emiten. Cuman sebenarnya kalau kita lihat dari negatif catalyst yang lain, ada lumayan banyak nih pressure-nya. Karena pertama gini, di tahun 2021 itu tuh production tuh benar-benar masih belum kayak pulih ya, belum pulih signifikan gitu. Salah satu concern paling utama adalah Malaysia. Malaysia ini mereka tuh masih ban pekerja dari Indonesia sama Bangladesh. Cuman kita lihat kemarin kan arahnya akan ada MOU itu yang sebenarnya mengizinkan buat para pekerja tuh bisa kembali ke Malaysia. Translasinya gimana jadi sebenarnya? Tahun lalu berarti kan translasinya karena nggak banyak yang ditanam, jadi kan ibaratnya FFB yield atau ibaratnya tandan buah segar per hektar tuh agak rendah. Cuma tahun ini kalau kita lihat tandan buah segar per hektarnya harusnya akan naik karena pekerjanya tuh udah mulai kembali. Jadi kalau misalnya dari sisi production-nya ini bisa meningkat signifikan, translasinya juga menurut kita tuh bakal pressure ya dari sisi harga gitu, karena supply-nya meningkat. Terus kalau kita lihat kan dari sisi demand yang mungkin in overall nggak begitu kenapa-napa. Nah, jadi itu sih sebenarnya salah satu pressure yang kita lihat juga ya. Terus kita lihat juga sebenarnya concern investor belakangan adalah dari sisi ESG ya, atau environmental, social, dan juga governance. Karena kalau kita lihat kayak salah satu isu yang dibahas buat kayak meeting G20 sama COP26 di Glasgow waktu itu kan salah satunya adalah masalah deforestasi. Nah, itu tuh juga jadi perhatian tuh. Makanya kalau kita lihat arah ESG itu tuh setelah ada pandemi ini kayak makin ketat, dan itu juga jadi concern ya buat pemain-pemain CPO gitu. Makanya itu sih sebenarnya risiko-risikonya. Oke, artinya bagaimana Panin merekomendasikan untuk target beli emiten-emiten yang bergerak di emiten minyak sawit ini, Mas Niko? Kalau buat emiten-emiten sawit ya, khususnya yang kayak kuatnya di upstream gitu ya, kayaknya kita nggak begitu menyarankan dahulu nih sebenarnya Mbak Patricia, karena risiko yang kayak kita udah state itu tadi. Karena ketika kita sebenarnya masih bisa pilih ya sektor-sektor lain yang sebenarnya earnings-nya growth-nya tuh masih ada gitu. Kalau misalnya CPO, ekspektasi kita buat dari sisi revenue dan juga earnings itu akan mengalami perlambatan gitu. Jadi karena concern asumsi buat harga CPO yang akan lebih lemah di tahun ini. Jadi kita nggak begitu menyarankan sih ya sebenarnya buat sektor plantation ya, khususnya yang kuatnya di upstream. Oke, baik Mas Niko Lawrence, Kepala Riset Panin Sekuritas. Terima kasih Mas Niko, penjelasannya cukup komprehensif. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Salam sehat Mas.